Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, saya ingin nanya nih, mana suaranya yang kemarin sempat pesimis Persib Bandung musim depan akan keteteran? Nah, ini memang pasti banyak lah gitu ya, atau berimbang lah, ada yang optimis, ada yang pesimis ketika ditinggalkan pemain-pemain bintangnya, pemain-pemain yang memang menjadi andalan di musim kemarin ya. Bukan hanya teman-teman saja, termasuk saya awalnya gitu ya, termasuk legenda Persib, termasuk pemain Persib sendiri sempat, waduh, kumaha iya, kumaha itu gitu ya. Bahkan sekelas Maklok saja, El Capitano mengatakan bahwa Persib harus mulai dari nol lagi di musim depan, bukan kayak Pertamina gitu ya, dimulai dari nol ya, sama lah kayak gitu. Namun ya beberapa pemain juga bilang ya kita harus mengumpulkan energi yang positif lagi sama-sama katanya, karena memang semuanya akan beranjak dari nol teman-teman gitu ya. Nah, ini juga mengenai pemain barunya, kalau kita hitung-hitung baru ada 6 sejauh ini gitu ya. Lokal 3, asing 3. Sudah tahu semua nama pemain barunya untuk musim depan, atau yang masih lupa-lupa atau susah menyebutkan namanya? Nah, ini kita ingatkan kembali. Untuk 6 pemain asing ini, 3 lokal, yaitu yang pertama ada Sadil, lalu ada Hamra, lalu ada Dewangga. Pemain asingnya ada Luko atau ya Guaikocea, lalu ada juga William Marsilio, dan terakhir ada Julio Cesar Freitas gitu ya. Nah, 6 pemain asing ini, atau 6 saya keceplosan. Aduh, ini harus direm lagi nih. 6 pemain lokal dan asing memang ya sejauh ini masih kurang gitu ya, masih kurang untuk mencukupi kuota yang diberikan oleh PT LIB musim depan. Jadi setiap musimnya PT LIB memang membuka maksimal 35 pemain untuk satu klub gitu ya. Nama-namanya ya bervariasi lah, dari mulai setiap klub ada yang memaksimalkan, ada yang tidak. Termasuk Persib kan musim kemarin tidak memaksimalkan, hanya 31 pemain, itu pun ngambilnya dari akademi gitu ya, dinaikkan gitu statusnya ke pemain senior. Nah, ini memang untuk menjaga-jaga. Termasuk musim depan Persib Bandung juga akan melakukan hal yang sama, dan memang katanya akan ada pemain yang dipinjamkan nih. Ini saya dengarnya juga agak sedikit ruas karena sudah tidak ada hatur nuhun, berarti ada pemain yang dipinjamkan kalau jadi dalam tanda kutip gitu ya, untuk memberikan jam terbang. Nah, walaupun ya kita tahu ada beberapa pemain yang memang musim kemarin dipinjamkan, sekarang akan ditarik lagi dan akan dites pada saat Piala Presiden. Katakanlah Abdul Aziz gitu ya. Abdul Aziz ini memang akan ditentukan setelah Piala Presiden, apakah lanjut di Persib atau kembali dipinjamkan. Namun ya bukan hanya posisi Abdul Aziz saja, ada posisi pemain lain yang katanya akan dipinjamkan. Namun ya kita update selanjutnya saja teman-teman, karena ya ini juga masih kabar hot news buat kita gitu, sehingga kita tunggu dulu, kita konfirmasi dulu ke orang-orang yang memang mempunyai kaitannya dengan itu. Jadi sabar, ditunggu dulu. Dan apakah musim depan akan ada berapa pemain sih di Persib Bandung gitu ya? Kalau kisi-kisinya sama kayak musim kemarin, kurang lebih 31 pemain. Apakah memang akan sama lagi atau tidak? Nah, sekarang kan memang manajemen sudah mengatakan akan ada peremajaan dan perampingan skuad, yang mana harusnya perampingan skuad ini dimulai dari zamannya Luis Milla, tapi tidak terjadi dengan satu dan lain halnya. Begitupun dengan era Bojan Hodak kemarin, yang mana kan banyak pemain cedera, pemain ini pemain itu, sehingga ya mungkin agak urung dilakukan juga untuk perampingan. Dan musim depan ini mau tidak mau, musim baru dari awal ya kemungkinan akan dilakukan. Makanya Bojan Hodak dan manajemen Persib Bandung membeli pemain versatil atau pemain yang
beberapa posisi bisa ditempatkan karena untuk mengcover jika si A cedera atau akumulasi kartu atau sakit bisa digantikan oleh pemain si B, begitupun sebaliknya, dan begitu untuk rollingnya gitu ya, atau memang ditempatkan di beberapa posisi yang bisa ditempati oleh pemain tersebut. Nah, ini memang ya berpikiran seperti itu sehingga ya satu pemain bisa menempati 2 atau 3 posisi, berarti lebih menguntungkan teman-teman. Nah, ini juga sudah sering kita bahas di beberapa minggu ke belakang bahwa katakanlah Persib Bandung sekarang punya uang 100.000 gitu, 100.000, atau dalam keadaan nyata saja gitu ya, Persib Bandung katakanlah punya uang 10M. 10M ini zaman kemarin gitu atau musim kemarin itu 10M ini bisa hanya membeli 2 pemain teman-teman, 2 pemain 10M gitu ya. Kalau musim depan 10M ini bisa dibagi 3 keuntungannya. Satu untuk pemain yang harga sekitar 4 atau 5M gitu ya. Satu lagi dengan pemain yang sekitaran 4M juga, untuk 1 atau 2M akan diinvestasikan untuk jangka panjang. Nah, inilah yang akan coba diterapkan ya mungkin selama mungkin ketika Kang Adit di Persib Bandung gitu ya, jika memang tidak kemana-mana atau memang ya tidak diganti gitu. Nah, ini manajemen sekarang tuh sudah membuat SOP baru, merubah SOP lama yang dinilai tidak efektif dan yang dinilainya juga kurang menghasilkan lah begitu ya diantaranya. Nah, sekarang mengatakan bahwa musim depan itu teman-teman kurang lebih kita masih kekurangan atau sekitar 11 atau 12 pemain yang akan didatangkan ke Persib Bandung. Nah, 12 pemain ini ya siapa saja ya, kita hitung saja. Kalau sekarang katakanlah pemain asing yang keluar kan, seluruh pemain asing musim lalu itu 8 orang, berarti sekarang baru ada berapa, 3 gitu ya. Kalau dari 8 orang masih kurang 5 pemain asing lagi teman-teman. Lalu kalau memang katakanlah pemain asing diisi full kota 8, pemain lokal kita baru datang 3, sedangkan kalau 12 pemain berarti lokal masih ada 1 slot teman-teman. Kira-kira siapa? Apakah memang pemain diaspora atau yang lainnya? Nah, ini menjadi menarik, tapi ya di sini juga kita mesti hati-hati kalau sekarang karena sudah masuk zona kuning nih. Kalau sekarang ya kita lebih menghargai tim kreatif dari Persib Bandung ya teman-teman. Sudah berpikir, sudah mahal idenya, kalau kita bocorin siapa ini siapa itunya takutnya ya sia-sia gitu ya, karena ini kita lihat dulu saja lah untuk sejauh mana bisa berbuat. Kalau memang dampaknya positif ya udah kita dukung gitu ya, karena kita juga di sini sebagai media itu inginnya di tengah-tengah lah, ketika timnya bagus, maksudnya tim Persib bagus ya kita ikut senang. Di saat manajemen ingin membangun tim yang bagus, finansial yang sehat dan lain sebagainya ya kita juga dukung, kecuali kalau memang ada hal-hal yang salah di situ ya kita juga wajib untuk setidaknya memantau gitu ya, atau ngasih tahu. Namun sekarang mah semuanya sedang positif, kita bangun kondisi yang memang ayo kita support sama-sama gitu ya. Nah, dari kurang berapa, berarti kurang 6 pemain lagi ya. Kalau sekarang baru ada 6 pemain, baru butuhnya 12, masih ada 6 pemain yang akan datang ke Persib Bandung. Makanya tong khawatir, tong hariwang teman-teman. Besok standby jam 3 sore sampai jam 6 sore di Ardan Radio. Nah, ini akan menjadi satu hal yang memang baru lagi setelah sebelumnya kan di flyer, di Videotron, di Mobitron, di koran gitu ya hari ini, dan besok insya Allah akan ada di radio. Nah, maksudnya kenapa sampai di radio? Untuk manajemen Persib Bandung ingin mengenang jejak napak tilas Persib ini tuh dari musim dulu-dulu gitu ya, dari mulai ya setidaknya koran tuh kan masa lalu gitu ya, radio juga masa lalu, sudah sedikit orang yang memang melupakan tapi akan coba dibangkitkan kembali begitu teman-teman.
Dan bobotoh punten pisan, kita juga tidak bisa men-spill pemain yang baru, tapi kita coba kasih kisi-kisinya saja gitu ya, biar menjadi satu hal yang memang menggetarkan lah buat teman-teman bobotoh. Sebelumnya kan kalau kita share ya insya Allah gitu ya sudah memang pasti, dan sekarang juga jangan khawatir juga teman-teman, pemainnya sudah pada OTW ke Indonesia, termasuk beberapa pemain yang sudah di announce atau sudah diumumkan yang memang sudah ada di Bandung, atau ya sudah malam hari ini sudah ada di Bandung, dan yang belum diumumkan sedang OTW ke Indonesia teman-teman, atau ke Bandung langsung gitu ya. Jadi tanggal 30 yang sudah diumumkan pemainnya akan hadir dalam latihan perdana, kecuali yang belum diumumkan ya mungkin di sini masih finalisasi gitu ya. Besok kira-kira siapa yang akan diumumkan karena ini H-1, ada pemain yang memang sudah masuk bursa rumors gitu ya, dan memang itu betul pemainnya itu yang memang menjadi salah satu daripada gerbang tol di Bandung Raya teman-teman, bukan di Bandung tapi di Cimahi gitu ya. Nah itulah salah satu untuk pemainnya teman-teman. Jadi sisanya berapa atau ada berapa orang yang akan diumumkan besok, ditunggu saja jam 3 sampai dengan jam 6 sore di Ardan Radio gitu ya. Dan kita masuk ke pertanyaan saja karena ada beberapa pertanyaan, tapi sebentar, ini kayaknya banyak pertanyaan mengenai pemain yang baru, jadi akan kita coba saring dulu, takutnya ya menyerempet-nyerempet gitu ya. Yuk kita mulai aja. Yang pertama kita lewat dulu yang ini ada, Kang, kontrak Julio Cesar dan Dewangga berapa tahun di Persib? Masing-masing 2 tahun, sama dengan kontraknya William dan juga Goycocha gitu ya, sama-sama 2 tahun teman-teman. Karena di sini tuh ya manajemen juga ingin melihat aksi-aksi daripada mereka gitu ya, sesuai dengan CV-nya atau tidak. Kalau memang sesuai ya bisa jadi nambah atau tidak. Dan termasuk Dewangga kan kemarin kita nerima infonya 2 atau 3 tahun, ternyata 2 tahun plus 1 perpanjangan. Nah kalau Dewangga begitu ya teman-teman, namun yang resminya 2 tahun, 1 tahun opsi perpanjangan itu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, pengenalan pemain selanjutnya di mana, Kang? Nah, tadi udah kita bahas di Radio Ardan besok jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Berapa pemain? Ditunggu saja teman-teman besok ya. Berapa pemainnya? Mangga didangukeun di Ardan Radio. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, nama pemain Persib buat Piala Presiden katanya bocor. Kumaha eta? Iya sih, memang ya saya tahu lah, ini memang ada gitu ya beberapa nama katanya nicknya bocor gitu ya, lalu nomor paspornya, nomor nicknya dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, kita tidak membahas itu karena itu menjadi dapur yang memang satu bisa jadi kecerobohan, bisa jadi juga memang ada pihak-pihak yang ingin lebih wah gitu ya dari manajemen Persib Bandung. Nah ini kita menjaga hal-hal seperti itu, jadi tidak kita buat rame. Ya sudahlah, biarin kalau memang yang dari pihak lain sudah teman-teman lihat, mangga. Tapi kalau di sini mah yang positif aja gitu ya. Dan tadi kalau kita ngomongin Nick Wilujeng Sumping juga, Nick di Dewa United gitu ya, dan memang sudah terbukti. Saya dikirimin DM tanggal 2 Juni waktu awal bulan, Kang, katanya kita pernah bahas ya kalau nggak salah, saya tampilin juga chatnya 2 Juni 2025, Kang, Edo dan Nick merapat ke Dewa. Karena waktu itu saya agak nggak percaya, karena saya pikir kan wah bukannya pulang ke Belanda, ternyata tidak. Dan kemarin juga katanya sudah nyewa truk untuk ngangkut pindahan ke situ, ke Tangerang katanya gitu ya teman-teman. Jadi ya Nick Kuiper sudah menjadi pemain Dewa United atau sudah menjadi anak Dewa sekarang. Mangga, kemarin yang bilang katanya kesetiaan itu Nick, ya nggak salah juga karena memang sudah masuk di jajaran legenda Persib Bandung. Walaupun ya nanti
pertandingan pertama Piala Presiden kita akan menghadapi Nick Kuipers dan kawan-kawannya di Jalak Harupat, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.